وقل رب زدني علما. معاشر المسلمين عزني Allah wa iyyakum. Hal yang paling menakutkan bagi seorang mukmin adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan buruk. Yang dimaksud mati dalam keadaan jelek atau dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan su'ul khatimah, bukanlah orang itu mati karena kecelakaan, bukan orang itu mati karena penyakit, bukan orang itu mati karena wabah, bukan, saudara sekalian. Yang dimaksud mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah seseorang mati dalam keadaan akidahnya tidak benar, akidahnya menyimpang. Ini adalah kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Sama halnya orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan berarti orang yang husnul khatimah itu harus mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan puasa. Tidak harus seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya manusia mati dalam keadaan salat, bukan mati di pangkuan istri. Aisyah radhiyallahu anha, Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah yang selalu terhunus dan untuk sabilillah, mati di mana dia? Dia mati di tempat tidurnya, bukan mati dalam keadaan salat, bukan. Sehingga orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang mati dalam keadaan akidahnya baik, akidahnya lurus, agamanya baik. Apapun keadaan dia mati, apakah dia mati karena kecelakaan, apakah dia mati karena wabah, apakah dia mati dalam keadaan tidur, apapun, yang penting ketika dia mati akidah dia lurus, akidah dia benar, agama dia baik. Nah, saudara sekalian, kenapa mati dalam keadaan su'ul khatimah sangat dikhawatirkan oleh orang iman? Bukankah sekarang saya tekun ibadah? Bukankah sekarang saya baik-baik saja? Apa yang harus saya takutkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada seorang laki-laki, dia selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Salat 5 waktu, tertib dalam jamaah, puasa, tidak hanya puasa wajib saja, puasa sunnah juga dia kerjakan, salat malam juga tekun. Nah, dia selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga tinggal 1 dhira' saja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Akan tetapi catatan takdir dia telah mendahului dia. Sebentar dia akan mati, dia mengerjakan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke neraka. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang iman. Walaupun dia sekarang berusaha selalu beramal soleh, dia selalu berusaha tekun ibadahnya, tapi dia nggak pernah merasa aman. Dia takut seandainya menjelang kematiannya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang paling banyak diucapkannya adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu.
sahabat Rasulullah yang heran, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa demikian? Rasulullah kemudian menjelaskan, ketahuilah bahwa semua anak Adam tanpa terkecuali hatinya ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hatinya sekehendak Allah. Tidak sulit bagi Allah membalik hati yang sekarang penuh dengan iman, besok penuh dengan kekufuran. Tidak sulit bagi Allah. Maka inilah yang jadi kekhawatiran seorang muslim. Akan tetapi saudara sekalian, kekhawatiran yang tidak disertai dengan usaha tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran yang tidak disertai dengan harapan hanya akan menimbulkan keputusasaan. Maka di samping kekhawatirannya, seorang muslim berusaha, bagaimana saya bisa husnul khatimah? Apa yang harus saya lakukan? Tentunya usaha yang paling utama, usaha yang paling besar bisa kita kerjakan adalah berdoa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana doa ahli ilmu ar-rasikhin yang dicantumkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau menyimpangkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi kami hidayah, wa hab lana min ladunka rahmah, beri kami kerahmatan dari sisi, innaka antal wahhab. Ini doa yang senantiasa harus kita ucapkan sebagai usaha kita supaya kita bisa husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, biasakan orang selalu berbuat baik. Biasakan orang selalu dalam ketaatan. Ada sebuah nasihat dari para ulama yang diambil dari pengalaman, dan ini juga dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan sanad yang dhaif. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu dalam hidupnya, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang yang terbiasa beramal soleh dalam hidupnya, maka dia akan mati dalam keadaan beramal soleh. Orang yang terbiasa dengan dosa, dia akan mati dengan dosanya. Kalau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan akan menghindarkan seseorang dari su'ul khatimah, dari mati dalam keadaan jelek. Kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kebaikan yang berhubungan dengan sesama ibadah, kebaikan yang berhubungan dengan sesama ibadah, sesama hamba, semua kebaikan, orang yang banyak berbuat kebaikan akan menghindarkan dia dari mati dalam keadaan jelek. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum.
salah satu upaya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah adalah membiasakan bergaul dengan orang-orang saleh. Kenapa saudara sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis salih wa jalis su ka sahibul misk wa kiril haddad." Perumpamaan teman yang saleh dan teman yang jelek seperti pemilik minyak wangi dan tungkunya pandai besi. Bagaimana? La ya'dinuka min sahibil misk. Orang yang punya minyak wangi, misal dia pedagang minyak wangi, dia tidak akan menghalangimu dari beberapa perkara. Artinya kamu pasti akan dapat. Yang pertama, ada kalanya engkau membeli dari dia, ada kalanya engkau mendapat hadiah dari dia. Setidaknya engkau akan menjumpai baunya minyak wangi. Berbeda dengan kirul haddad, tungkunya pada besi. Karena kita dekatnya dengan api, dengan perapian, apa yang kita dapat? Minimal badan kita akan bau sangit, bau nggak enak. Lebih buruk lagi, badan kita bisa kena api, baju kita bisa terbakar. Lebih buruk lagi, rumah bisa terbakar. Ini perumpamaan bagaimana teman yang saleh akan berdampak baik untuk kita. Teman yang jelek juga akan berdampak buruk kepada kita. Kalau pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu akan menarik kemana? Tergantung. Dia teman baik akan menarik kepada kebaikan, dia teman jelek akan menarik kepada kejelekan. Salah satu contoh bagaimana akibat pergaulan yang tidak baik, bagaimana akibat teman yang jelek adalah yang dialami oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, orang yang paling berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, seandainya bukan karena syafaatku, dia akan berada di neraka yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, Allah mengangkat dia di neraka yang paling dangkal. Tapi Rasulullah tidak bisa mensyafaati Abu Talib sampai keluar di neraka, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dunia, Rasulullah hanya minta ucapkan la ilaha illallah saja. Dia tidak mau. Dia justru bersikukuh huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia pilih tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Salah satu penyebabnya saudara sekalian adalah teman-teman dekat dia. Siapa teman-temannya Abu Talib? Abu Jahal, Umayyah bin Abi Sufyan. Teman-temannya seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati dia, memotivasi dia, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Itu saja. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat saja, dengan kalimat ini aku akan membelangmu di sisi Allah. Tapi apa kata teman-temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu sudah enggak senang lagi dengan agamanya Abdul Muttalib? Begitu Rasulullah mengulangi, mereka mengulangi lagi. Maka Abdul Muttalib lebih mengikuti teman-temannya. Nah, suatu saat dia pernah mengatakan dalam sebuah syair, tapi saya tidak hafal syairnya. Aku tahu bahwa agama yang kau bawa adalah sebaik-baiknya agama manusia.
andai aku tidak khawatir celaan kaumku, andai aku tidak khawatir dipermalukan, engkau pasti akan jumpai aku dengan senang hati mengikuti agama. Hanya karena ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena teman-temannya. Maka sangat penting bagi kita. Saya ingin kemana? Saya ingin menjadi orang soleh. Oh iya. Kalau ingin menjadi orang yang soleh, pilih teman-teman yang soleh. Karena yang akan membantu kita, memudahkan kita untuk menjadi orang yang soleh adalah teman-teman yang soleh. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang soleh sementara kita lebih cocok bergaul dengan orang-orang yang talih? Kebalikannya, soleh itu talih. Nah, kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang talih, padahal cita-cita kita ingin menjadi orang yang soleh. Bagaimana? Nah, kalau kata orang Arab, nah, inna safinata la tajri ala yabis. Perahu tidak akan bisa berjalan di atas tempat yang kering. Tidak bisa. Nah, perahu hanya bisa berjalan di air. Nah, jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka jalannya juga harus kita tempuh. Kita ingin menjadi orang yang saleh, salah satu caranya adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh, bukan bergaul dengan orang-orang yang taleh.